Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Fitratul Hasanah dengan NIM 215211155 dari kelas MBS 2E akan menjawab pertanyaan UTS tentang ulumul Quran. Pada hakikatnya, ulumul Quran merupakan kalam yang terdiri dari dua kata idhofi yang digabungkan, yaitu ulum dan Al-Quran. Al-ilmu merupakan kalimat jamak dari mufrad, sedangkan kata al-ulum merupakan bentuk masdar dari alima ya'lamu ilman yang memiliki arti mengetahui. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari madi qara'a yaqra'u Qur'anan yang memiliki arti membaca. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Qudaribey, Al-Quran merupakan firman Allah yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau berangsur-angsur, yang ditulis dalam mashaf yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian secara istilah, pengertian ulumul Quran didefinisikan oleh beberapa ulama, yaitu menurut Mana Al-Qotton, menurut beliau ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan Al-Quran baik dari segi asbab an-nuzul, ayat makkiyah dan madaniyah, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, serta hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Lalu menurut Muhammad Asim Az-Zarqani, menurut beliau ulumul Quran adalah beberapa pembahasan tentang Al-Quran, mulai dari asbabun nuzul, urutan modifikasi, cara membaca, hingga naskah maskun. Secara bahasa, ulumul Quran adalah ilmu atau pembahasan yang memiliki korelasi dengan Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah sekumpulan ilmu yang mencakup berbagai segi pembahasan Al-Quran. Lalu ada beberapa ruang lingkup ulumul Quran. Yang pertama ada ilmu riwayah. Merupakan suatu ilmu yang hanya dapat digapai melalui jalan riwayat seperti qiraat, asbabun nuzul, awqat al-nuzul, dan tariq al-nuzul. Yang kedua ada ilmu dirayah, merupakan suatu ilmu yang hanya dapat digapai melalui jalan akal seperti mengetahui pengertian ilmu munasab, muhkam, mutasyabihat, gharib, dan lain sebagainya. Lalu ada sejarah perkembangan ulumul Quran. Pada masa ini ulumul Quran melalui penafsiran ayat Al-Quran secara langsung oleh Rasulullah SAW dan kepada para sahabat. Pada masa khalifah diawali dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengumpulkan Al-Quran dengan diprakasai Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan sebagai pelopor penulis Al-Quran. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa tabi'in muncul mufasir masyhur. Selain mufasir masyhur, muncul juga ilmu dengan jalan riwayat. Pada abad kedua Hijriah, ilmu yang muncul pada masa tabi'in mulai dilakukan pembaruan melalui jalan tadwin atau masa pembukuan. Pada abad ketiga Hijriah munculnya beberapa kitab, kemudian pada abad keempat Hijriah muncul kitab-kitab semakin banyak. Untuk masa abad kelima Hijriah muncul 3 tokoh dengan masing-masing karya yang menunjukkan ilmu-ilmu Al-Quran. Pada masa ke-6 Hijriah munculnya 3 tokoh yang membuat sebuah karya. Lalu pada masa ke-7 Hijriah, pada abad ini muncul 2 kitab ilmu-ilmu Al-Quran. Dan untuk abad ke-8 Hijriah, pada masa ini muncul 1 kitab. Untuk masa ke-9 Hijriah, senada dengan masa sebelumnya, di abad ke-9 Hijriah juga muncul 1 tokoh. Untuk abad ke-10 Hijriah, pada masa ini muncul 1 tokoh dengan 2 karya. Lalu untuk masa kontemporer, para pemikir sedang semangatnya memberikan nyawa kebangkitan dengan melibatkan ilmu-ilmu Al-Quran dan pengetahuan modern. Lalu ada banyak cabang-cabang dari ulumul Quran, antara lain ada ilmu adab tilawah Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu mawatin an-nuzul, ilmu tariq an-nuzul, ilmu asbabun nuzul, ilmu qari'at, ilmu gharib Al-Quran, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu wujuh wa an-nazair, ilmu tanasub ayat Al-Quran, ilmu aqsam Al-Quran, ilmu amsal, ilmu jadal Al-Quran, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tentang ulumul Quran. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.